Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Rawan konflik, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat desak aparat tertibkan aktivitas penambangan ilegal. Gara-gara kecanduan minuman keras, 2 pelajar sekolah menengah di Lombok Timur nekat mencuri motor. Cegah pencemaran lingkungan, perajin anyaman di Lombok Tengah mengubah limbah kantong plastik menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Sepasang kekasih bernama MAA 25 tahun dan BM 29 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika. Keduanya dibekuk di rumah kontrakannya di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, usai mengonsumsi narkoba. Polisi menyita 1,96 gram sabu-sabu, timbangan, alat isap, serta ponsel sebagai barang bukti. Selain mengedarkan narkotika, keduanya merupakan pengguna aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Penangkapan keduanya atas laporan warga sekitar yang resah lingkungannya dijadikan tempat bertransaksi narkoba. Jadi dari penggerebekan yang kami lakukan, kami mendapati yang bersangkutan baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan barang bukti yang kita dapatkan berserakan di atas lantai, yaitu satu paket plastik klip yang di dalamnya berisi bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah kita lakukan penangkapan, kita lakukan tes urin di Balai Kesehatan Kota Mataram, memang hasilnya positif mengandung metapetamin urinnya, sabu-sabu. Berapa banyak sabu yang kau pakai kemarin? 1 gram. 1 gram. Pakai aja, tapi ada timbangan tapi? Iya. Buat apa? Iya yang bawa temen itu. Terus ada banyak klip itu? Iya. Disuruh saya jualan sama dia. Nanti kamu udah jualan? Enggak, belum sempat Pak. Kenapa ada timbangan? Dia yang buat di sana. Dia yang buat timbangan 5 bahan terus dibuatin. Dia banyak dia bawa tapi dibuatin saya 1 gram. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 114 junto 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. 2 remaja berinisial AB 18 tahun dan MP 17 tahun asal desa Tirtanadi diringkus tim unit reserse kriminal Polsek Labuan Haji. Keduanya ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di halaman rumahnya. Polisi menyita 2 unit motor sebagai barang bukti kejahatan disembunyikan di belakang rumah tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, keduanya merupakan pelajar sekolah menengah dan tergiur mencuri untuk berpesta miras. Dibawa lari ke wilayah Prinjabaya dan di sana diketemukan warga. Akhirnya dilaporkan ke Polsek Labuan Haji dan sekarang sudah diamankan di Polres. Seperti apa motifnya pelakunya? Merusak. Nah, saat itu mereka diam-diam masuk ke halaman rumah korban dan merusak motor yang sudah terkunci stang. Kasus pencurian yang melibatkan para tersangka kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Keduanya dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan pelajar SMA dan SMK se-Kabupaten Lombok Tengah mendeklarasikan gerakan anti kekerasan dan perundungan bertempat di Aula Gedung Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Deklarasi itu sebagai komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan ramah tanpa kekerasan atau perundungan sesuai dengan arah kurikulum Merdeka. Pelajar juga menyatakan perang melawan narkotika dan turut mencegah terjadinya pernikahan dini. Itu sangat, menurut saya itu harus dilakukan oleh setiap orang karena siswa itu tidak boleh dilakukan tindakan kekerasan atau siswa tidak sepadan untuk mendapatkan kekerasan karena siswa adalah pemuda atau nantinya yang akan menjadi generasi penerus yang ada di Indonesia. Tolak kekerasan dan bullyingnya. Untuk kekerasan dan bullying, hal ini harus kita cegah dan kekerasan dan bullying apabila terjadi pada siswa-siswi mulai dari pemerintah dan sekolah harus memberikan penanganan terlebih dahulu. Deklarasi anti kekerasan dan perundungan merupakan inisiasi pemerintah daerah untuk mendukung terciptanya lingkungan sehat di sekolah dengan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana cara mereka memberikan teman-teman sebayanya. Dan kedepannya insya Allah semua anak-anak yang perwakilan dari masing-masing sekolah akan kami backup sebagai konselor sebaya untuk teman-teman di sekolah-sekolah SMA yang lain. Terutama di beberapa lokus yang pernikahan anak-anaknya lumayan tinggi. Baik itu SMA yang di desa maupun di beberapa komunitas. Pemerintah daerah bersama sekolah juga berkomitmen memberikan pendampingan khusus kepada korban kekerasan dan perundungan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuka pendaftaran seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 mulai Selasa siang. Pembukaan sesuai dengan keputusan pemerintah pusat nomor 5419 tahun 2024 tentang rekrutmen CPNS. Berbeda dari tahun sebelumnya, Pemda hanya membuka lowongan CPNS sebanyak 80 formasi untuk tenaga teknis. Sementara untuk lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK harus ditunda karena masih belum disetujui pemerintah pusat. Pemda sebelumnya mengusulkan 339 formasi untuk CPNS dan PPK, namun yang disetujui hanya kuota CPNS saja. Seleksi calon pegawai negeri sipil khususnya di Kabupaten Lombok Barat, pengumuman untuk kebutuhan pengadaan ASN-nya sudah keluar, tapi khusus untuk CPNS saja, untuk P3K belum. Jadi kemarin sudah diumumkan beberapa formasi kebutuhan khusus yang CPNS saja dengan jumlah formasi 80 orang, terdiri dari tenaga teknis saja. Rincian di beberapa kebutuhan formasi tersebar di semua perangkat daerah. Pendaftaran CPNS di Kabupaten Lombok Barat mulai tanggal 20 Agustus hingga 6 September. Dengan tahapan seleksi akan dilakukan hingga akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.